Salam, bagaimana kabar ibu, bapak, saudara, dan anak-anakku? Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Bersyukur kita dipertemukan kembali melalui sapaan harian GKJ Manan Surakarta untuk bersama-sama menggumuli firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima, yang demikian firman Tuhan yang diberi judul di dalam perikopnya, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di dalam padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, renungan kali ini diberi tema bucin atau budak cinta. Bapak Ibu, istilah budak cinta tidak asing di kalangan kaula muda. Bucin atau budak cinta adalah istilah untuk mengungkapkan bagaimana seseorang yang sangat mencintai pada pasangannya atau kekasihnya. Bahkan saking cintanya bisa dikatakan sampai tergila-gila. Orang yang seperti ini merasa tidak ada orang lain selain sang kekasih. Dunianya hanya tentang si dia, orang yang dia cintai, tiada yang lain. Ibu bapak, terkait istilah bucin, kita bisa menemukan tokoh dalam Alkitab yang sangat bucin terhadap Allah. Mazmur 63 menunjukkan betapa Daud bucin sekali kepada Tuhan. Daud sangat mencintai Tuhan. Cintanya kepada Tuhan sangatlah mendalam. Bibirnya begitu melimpah dengan kata-kata pujian. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita luruskan istilah bucin kepada Tuhan. Istilah bucin kepada Tuhan tidaklah sama dengan istilah bucin kepada manusia. Bucin kepada Tuhan berarti memiliki ikatan atau hubungan yang sangat mendalam. Memiliki kedekatan yang sangat intim kepada Tuhan. Mari kita belajar dari sikap hati Daud yang bucin kepada Tuhan. Karena bucinnya atau karena cintanya yang sangat besar kepada Allah, bibir Daud bukan hanya melimpah dengan kata-kata pujian untuk Tuhan, tetapi dia juga sangat merindukan hadirat Tuhan. Bahkan ketika malam di tempat tidur, ia ingat Tuhan dan terus merenungkannya sepanjang malam. Ibu bapak, saudara, dan anak-anakku, mengapa Daud memiliki hati yang sangat mencintai Tuhan? Apakah karena kehidupan Daud yang nyaman, tanpa masalah? Atau apakah karena kehidupan Daud yang selalu enak? Jawabnya tentu tidak. Kehidupan Daud tidak selalu enak. Kehidupan Daud
sama seperti kehidupan kita, di mana masalah juga sering silih berganti hadir di dalam kehidupannya. Tetapi sekalipun Daud mengalami masalah, ia tetap memuji Tuhan. Bahkan jika kita perhatikan dari Mazmur 63 yang kita baca tadi, kerinduan hati Daud yang sangat besar kepada Tuhan ini, justru waktu itu Daud sedang mengalami masalah. Dia sedang melarikan diri di padang gurun Yudea yang jauh dari kehidupan yang nyaman. Daud sedang menghindari orang-orang yang memusuhi dan mau mencabut nyawanya. Tentu peristiwa ini bukan perkara yang gampang. Bukan pengalaman yang mudah untuk dilewati. Tetapi justru pengalaman yang sulit ini membuat Daud terus membangun persekutuan dan terus mencari hadirat Tuhan. Kerinduannya bagaikan tanah yang kering yang merindukan air. Bagaikan tanah yang kering yang merindukan air, itu kita lihat berarti begitu ngorongnya, begitu hausnya hati Daud akan hadirat Tuhan. Ibu bapak, pengalaman Daud yang berada di padang gurun, yang terisolir dari keramaian, yang kesepian, membuat Daud semakin bucin, semakin merindukan hadirat Tuhan. Pengalaman Daud dalam menghadapi masalah seperti itu bisa dialami oleh siapapun, termasuk kita. Ketika kita sedang mengalami masalah atau tekanan hidup yang disebabkan oleh berbagai hal, apakah karena bisnis, keluarga, atau karena kesehatan, atau karena apapun juga itu, sering menyebabkan hidup menjadi tertekan, menjadi sepi, seolah hanya sendirian, seolah ditinggalkan orang-orang di sekitar kita. Hati terasa sepi walaupun kita sedang berada di tengah keramaian. Dalam kondisi seperti ini, marilah kita belajar dari Daud yang tetap bucin, tetap sangat mencintai Tuhan, dengan tetap terus mencari Tuhan, terus meningkatkan persekutuan pribadi dengan Tuhan, dan tidak meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Semoga kita terus dikaruniai hati yang bucin, yang terus haus akan hadirat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kasih karunia, berkat, pertolongan, penyertaan, perlindungan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bersyukur kami juga diizinkan mendengar firman Tuhan saat ini. Kami mohon melalui firman yang disampaikan saat ini, menggugah hati kami untuk terus mencari hadirat Tuhan. Karuniai kami hati yang terus terikat kepada Tuhan, memiliki hati yang terus mengasihi Tuhan, dan terus haus akan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon dan bersyukur. Amin.